Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel Kios Kaos Balinesia Konveksi. Yes, jadi di video kali ini saya akan mengajak teman-teman melihat bagaimana proses sablon manual mulai dari desain. Jadi kebetulan desainnya itu tadi saya udah sempat utak-atik, belum sempat nge-record, jadi teman-teman bisa lihat finalnya. Nah itu habis dari proses desain masuk ke pecah warna. Nah jadi di pecah warna ini poinnya. Jadi sebelum proses sablon tentu ada yang namanya proses pecah warna. Jadi gambarannya proses pecah warna itu desain yang ada di laptop ini akan dipindahkan ke media cetak sablon atau yang disebut screen sablon. Nah, itu uh, pecah warna dulu, habis pecah warna baru di afdra. Nah, di afdra itu film, nah hasil pecah warna itu akan di afdra di screen tersebut. Nah, setelah itu baru masuk ke proses sablonnya. Oke. Jadi di sini desainnya itu temanya I'm Legend. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, I'm Legend itu adalah apa ya? Adalah merchandise dari kios kaos Balinesia Konveksi karena kami berdiri sudah 25 tahun. Itu kami berdiri dari tahun 2000 ya, yang dimana filosofi I'm Legend itu diambil dari um, proses merintisnya kios kaos Balinesia sampai saat ini. Oke, jadi desainnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi itu ada 3 warna. Ada warna kuning, krem, dan navy. Jadi sebentar lagi akan dipecah sama Bro Faiz alias spesialis tukang pecah warna. Oke, let's go. Oke, jadi ini dia Bro Faiz, desain grafis kios kaos Balinesia Konveksi. Ya, jadi proses pecah warna itu kita menggunakan software Corel Draw. Ya, kita menentukan juga jenis dari desainnya. Nah, jadi metode pecah warna itu ada banyak teman-teman, tapi yang saya tahu itu ada metode pecah warna spot color. Nah, spot color itu kayak desain yang sekarang ini, jadi yang warna-warnanya ngeblok. Nah, tanpa ada istilahnya gradasi gelap terang. Terus ada metode pecah warna raster. Nah, kalau metode pecah warna raster ini dia itu lebih ke jenis desain yang bergradasi. Nah, mungkin teman-teman kalau tahu jenis desain bootleg atau artis-artis tuh kayak desain Eminem kayak itu, nah itu pakai metode pecah warna raster atau sparasi namanya itu. Nah, terus ada grayscale. Nah, kalau metode pecah warna grayscale itu mungkin teman-teman pernah lihat desain yang kelihatannya itu seperti patung atau yang hitam putih. Nah, itu metode pecah warna grayscale. Nah, kurang lebih kalau metode pecah warna grayscale itu misalkan ada gambaran patung nih. Jadi patung di bagian wajahnya itu abu muda, terus di bagian gelapnya itu abu tua. Nah, itu termasuk ke pecah warna grayscale. Nah, kalau yang sekarang ini yang dilakukan sama Bro Faiz itu adalah metode pecah warna spot color. Jadi ada 3 warna seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu warna krem, kuning, dan navy. Nah, untuk struktur untuk tahapan sablonnya itu dimulai dari warna yang paling muda. Nah, karena ini 3 warna, ya warna paling mudanya itu krem, setelah itu kuning, baru navy. Oke, jadi setelah ini baru kita lanjut ke proses afdra setelah kalkirnya sudah jadi. Oke, jadi sembari menunggu kalkirnya selesai, di sini saya akan menyiapkan screen. Nah, jadi ini namanya cairan
emulsi. Nah, nanti cairan ini setelah kering, nah ini namanya kalkir. Kalkir ini akan ditempel pada screen. Setelah ditempel pada screen, maka gambar yang di kertas ini akan muncul di screen tersebut. Oke, nah jadi beginilah tempat Afdra kios kaos. Jadi benar-benar legend. Nah mungkin tempat-tempat produksi lain itu sudah pakai mesin vakum. Kalau di sini kita masih manual menggunakan tenaga. Oke, langsung saja. Oke, mungkin beberapa dari teman-teman bertanya-tanya kenapa ruangannya gelap. Ya, karena proses Afdra itu memang diharuskan ruangannya itu minim cahaya gitu. Karena nanti obat emulsi ini akan menyerap cahaya sehingga dari cahaya yang diserap itu memunculkanlah gambar di screen ini. Ya, ntar teman-teman pasti paham lah bagaimana prosesnya. Oke, jadi sudah selesai diserut menggunakan cairan emulsi itu. Sekarang akan dikeringkan. Nah, proses pengeringannya ini kita gunakan kipas AC. Jadi supaya keringnya lebih cepat. Nah, mungkin sekitar 15-20 menitan lah. Jadi ketika ini kering, kalkir sudah ready. Langsung dah kita Afdra. Oke, jadi ini dia filmnya atau kalkir. Sekarang baru kita Afdra. Nah, oke. Nah, itu dia teman-teman. Jadi setelah proses Afdra, nah teman-teman bisa lihat. Jadi gambar yang ada di PC sudah pindah ke media cetak screen. Sekarang tinggal ditutup yang bolong-bolong. Contohnya nih seperti pas krisnya ini. Nah, ini penanda supaya kita lebih gampang nanti pada saat setel screen. Jadi kita tutup supaya nanti tidak ikut tersablon. Oke, jadi untuk nutupnya ini itu pakai cairan emulsinya itu juga. Jadi cairan Afdra-nya itu dipakai nutup.
Oke, setelah ini ditutup, kita jemur. Habis dijemur baru diisiin obat kuat. Nah, jadi screen itu ada obat kuatnya juga, supaya nanti screennya itu ketika disablon tidak rontok. Oke, jadi ini kalau dibilang prosesnya udah 75%. Jadi tinggal isi penguat screen, langsung dah kita ke proses sablon. Oke, jadi tadi sudah isi penguat, terus sekarang kita masuk ke proses terakhir, yaitu proses sablonnya. Nah, ini sudah di setel. Untuk ukurannya itu normal, ukuran sablon dari leher untuk baju kaos itu 8 cm. Nah, jadi ini kita setel warna dasarnya dulu, yaitu warna krem. Setelah krem baru kita masuk ke warna kuning, dan yang terakhir warna navy. Oke, jadi untuk jenis bahan yang digunakan sekarang itu Cotton Combat 24S. Nah, jadi sudah dipasang sama Tut Adi. Ini lagi satu Tut. Oke, untuk posisi sablonnya itu di depan. Jadi kalau teman-teman suka yang namanya proses, beginilah proses sablon. Jadi tidak semata-mata sablon itu desain tiba-tiba langsung jadi baju. Enggak, jadi ada prosesnya. Nah, prosesnya itu kurang lebih seperti di awal tadi, mulai dari proses desain, pecah warna, habis pecah warna itu afdra. Nah, jadi pada proses afdra yang lumayan memakan waktu lama. Nah, setelah proses afdra itu baru masuk ke proses setel dan proses sablon sekarang. Oke, jadi ini sudah saya pakai. Ini ukuran L. Nah, buat teman-teman yang berminat, jadi produk ini kami launching di Shopee Kios Kaos Belinesia Konveksi. Nah, buat teman-teman yang mau check out, silahkan check out. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini, karena kedepannya kami akan terus membuat edukasi seputaran tentang sablon dan garment. Nah, buat teman-teman yang ingin berbisnis, tentunya akan mendapatkan pemahaman-pemahaman melalui channel ini. See you. Kios Kaos Balinesia.